Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Yesika Ambarwati. Di sini adalah episode yang kedua dengan pemateri yang masih sama, yakni Bu Nur Hidayati. Langsung saja Ibu ya. Bagaimana sih muslimat itu sebenarnya? Muslimat itu apa sih? Terima kasih. Kita akan melanjutkan episode untuk saat ini terkait dengan yang disampaikan dari moderator. Muslimat itu adalah organisasi perempuan terbesar yang merupakan banom dari Nahdlatul Ulama, di mana organisasi tersebut memiliki ADART dan POAM, punya aturan tersendiri, walaupun kita termasuk banom dari Nahdlatul Ulama. Di antaranya organisasi muslimat memiliki beberapa bidang. Di antaranya ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang sosial, ekonomi, juga bidang kesehatan. Tentunya dari semua bidang itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi dari stakeholder yang ada. Di antaranya dari Banom, bisa dari Fatayat. Kita banyak program yang hampir sama dengan Fatayat, sehingga salah satunya bidang dakwah. Bidang dakwah yang dilakukan di PAC Muslimat, salah satunya adalah pengajian rutin Ahad Pon, di mana bergabung dengan muslimat dan fatayat, karena mengingat di PAC Ulingi itu hanya 9 ranting, sehingga kita kegiatan yang besar itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga untuk mengefisiensikan itu kita bergabung antara fatayat dan muslimat. Itu yang bidang dakwah. Itu berarti kan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian di kegiatan-kegiatan selain Ahad Pon, muslimat juga mulai dari kegiatan yang di anak ranting maupun ranting, itu utamanya mulai periode ini, terutama di tingkat ranting, itu sudah fastabiqul khairatnya luar biasa, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas organisasi, tidak hanya kuantitas tetapi kualitas juga kita jaga, sehingga pada saat ini di ranting-ranting itu sudah dilaksanakan miniatur Ahad Pon, sehingga kegiatan itu sudah dilaksanakan seperti Ahad Pon tetapi itu di ranting-ranting. Itu di awal periode ini insya Allah sudah hampir mencakup dari 9 ranting. Kemudian di bidang dakwah, muslimat juga tidak kalah penting adanya yasinan di masing-masing kelompok atau majelis-majelis taklim. Di situ setiap 18 juga ada turba dari PAC ke bawah, di mana itu menyamakan persepsi bagaimana ADART yang ada di muslimat, sehingga kerja muslimat nanti tidak akan keluar dari real yang ada. Kemudian di tingkat PAC, selain pengajian rutin Ahad Pon, ada Istimaul Quran, itu juga dilaksanakan giliran di masing-masing ranting. Ada juga pertemuan rutin pengurus PAC Muslimat dan Fatayat di 1 bulan sekali, juga koordinasi dengan tenaga pendidik dari guru-guru TK, karena bidang pendidikannya muslimat adalah TK Al-Hidayah, di mana di Kecamatan Ulingi ada yang sudah besar itu di TK Tanggal Hidayah, juga TK yang lain yang dari Kecamatan Ulingi, di antaranya di Babatan ada 3, di Tangkil ada 2 TK, kemudian Tegal Lasri, kemudian selain Tegal Lasri kan di Rungkut tidak ada TK ya, tidak ada TK, Ulingi tidak ada, Ulingi ada, ranting Ulingi ada. Itu bidang pendidikan.
di mana pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama adalah menyiapkan generasi sejak dini. Sejak kecil siswa-siswi di TK Hidayah sudah dikenalkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kegiatannya juga mencakup dari guru-guru TK itu juga rutin dari 3 komponen ya. Itu dari guru TK, kemudian dari yayasannya, dari Muslimat. Itu juga sudah rutin. Itu bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi. Bidang ekonominya Muslimat saat ini sedang bekerja sama dengan pimpinan cabang. Sebetulnya di hari-hari biasa kita sudah mendistribusikan garam dan air minum. Itu sangat memacu bidang ekonomi, dan saat ini gencar-gencarnya karena menjelang hari raya, pendistribusian air minum juga luar biasa, garam juga luar biasa. Itu bidang ekonomi. Kemudian bidang kesehatan, kita juga bekerjasama dengan Puskesmas, juga dengan Rumah Sakit Anisa yang ada di Kecamatan Lingi, itu rutin ketika Ahad Pon. Kenapa bekerja sama dengan Rumah Sakit Anisa di Ahad Pon? Karena di saat ibu-ibu berangkat untuk pengajian, di situ juga sambil menyelam minum air bisa mencek upkan kesehatannya, tidak harus datang ke tempat kesehatan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sangat padat, yang sangat banyak sebetulnya yang dilakukan oleh Muslimat. Di antaranya termasuk siar-siar ya, ada dibaiyah itu yang ada manakib, ada dibaiyah, ada yasinan, itu yang sangat kental dengan kegiatannya Muslimat. Itu gambarannya kegiatan Muslimat, dan sehingga peran Muslimat sangat besar sekali untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berkualitas, muslimat yang berakhlakul karimah tentunya, sesuai dengan harapan Nahdlatul Ulama. Itu tadi ya, perannya Muslimat itu sangat banyak sekali. Banyak yang moral, terus akhlak juga bagus sekali, sangat bermanfaat untuk orang lain dan untuk anggotanya sendiri. Nah, saya tanya Bu, caranya menjadi bagian dari Muslimat itu seperti apa Bu? Sangat gampang Mbak. Menjadi Muslimat itu tidak ada syarat-syarat tertentu. Menjadi anggota Muslimat, kalau secara ADART itu memang menjadi anggota Muslimat itu usia di atas 45 itu sudah masuk ke anggota Muslimat. Tetapi secara umum Muslimat membuka kepada siapa saja ingin menuntut ilmu dan ingin fastabiqul khairat atau bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya Muslimat ini sangat berperan baik sekali di masyarakat ya Bu. Kalau untuk bagaimana sih caranya kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan Muslimat? Kita itu ikut dalam kegiatan Muslimat itu gimana caranya Bu? Berpartisipasi langsung terjun ke Muslimat. Terjun itu ke sangat banyak yang harus yang sangat luas dan sangat terbuka untuk kegiatan Muslimatnya. Salah satunya ketika kegiatan pengajian itu membuka kepada siapa saja. Tentunya di situ kita banyak menimba ilmu. Kegiatan Muslimat tadi saya sampaikan tidak hanya belajar menuntut ilmu, tapi di segala bidang. Bidang sosial, bidang ekonomi, bidang yang membantu bencana korban, itu ya bidang sosial. Sosial. Kemarin bahkan ketika ada bencana tanah longsor, kita juga penggalangan dana, itu kan juga membuka kepada siapa saja untuk berkontribusi di situ. Siapa yang tidak bisa membantu dengan dakwahnya, mungkin bisa dengan amal, dengan dengan rezekinya, dengan
kelebihan yang oleh Allah berikan. Baik. Jadi kita bisa walaupun tidak menjadi anggotanya, kita juga bisa ikut kegiatannya seperti kegiatan yang tadi membantu bencana gitu ya. Kita juga bisa lewat muslimat ini juga bisa membantu sesama. Gitu. Terus kemudian bagaimana Bu cara mengembangkan organisasi muslimat yang lebih efektif lagi di era yang sekarang ini? Baik, tentunya kita selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk mengembangkan potensi yang ada di muslimat. Terutama yang pertama kita menggali kualitas dan mengembangkan kuantitas. Bagaimana muslimat ini bisa menarik kepada masyarakat. Tentunya diawali dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Saya sampaikan tadi ketika di ranting dulu mungkin anggotanya belum begitu banyak, tapi sekarang ketika kita buktikan dengan beberapa kegiatan, alhamdulillah sekarang dari masing-masing anak ranting itu sudah mulai untuk menggali, sudah mulai untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengajian yang dikemas oleh muslimat di masing-masing ranting. Kemudian bagaimana cara strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam organisasi muslimat? Tentunya strategi itu diawali dari pengurusnya. Ketika pengurusnya itu giat, bagaimana cara untuk merangkul masyarakat untuk tertarik pada muslimat. Tentunya diawali dengan perilaku-perilaku yang baik dulu dari pengurusnya, sehingga program-programnya juga dituangkan dengan baik, kemudian diwujudkan dengan baik sesuai dengan ADART yang ada. Insya Allah nanti masyarakat tanpa kita memberikan gembor-gembor yang begitu, tapi ketika kita wujudkan insya Allah akan penuh kesadaran ikut dengan muslimat. Setelah itu apa saja Bu tantangan yang dihadapi oleh organisasi muslimat dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan tentunya pasti ada ya Mbak ya, baik itu dari dalam maupun dari luar. Ketika kita berorganisasi, tantangannya satu, semua kegiatan itu pasti membutuhkan biaya. Kemudian dari muslimat itu belajar untuk supaya mandiri, sehingga kegiatan itu tidak memberatkan dari para anggota, sehingga ada namanya kegiatan yang diawali dari menabung. Itu yang tantangan salah satunya nggih. Kemudian tantangan yang dari luar, ketika mengajak muslimat memang banyak kegiatan, tetapi ketika kita tidak pandai membagi waktu, itu bisa rancau dan bisa kalau tidak bisa membagi waktu, akhirnya akan terbengkalai, akhirnya bisa mengalah contohnya ketika kita kegiatan di luar rumah, di rumah itu juga harus beres dulu. Kemudian muslimat itu kan identik dengan ibu rumah tangga, sehingga tantangannya apabila tidak memberikan contoh yang baik di keluarga dulu, sehingga kalau mau keluar itu kan juga tantangan. Kemudian bagaimana cara muslimat dapat menjadi guru yang efektif dalam pendidikan? Tentunya di era yang sekarang ini gimana ya, di era digitalisasi dan kemudian di era milenial ini, muslimat tidak boleh ketinggalan. Muslimat harus selalu mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh muslimat, baik itu kegiatan di tingkat cabang maupun anak cabang, itu
banyak strategi yang dilakukan, salah satunya adalah ketika kita mau adanya pendataan anggota muslimat. Itu sekarang sudah canggih, sudah menggunakan digitalisasi, sehingga kita memudahkan untuk mendata muslimat. Itu strategi yang di bidang organisasi. Banyak hal yang dilakukan, strategi-strategi yang lain, mungkin di bidang yang saya sampaikan tadi, ada bidang dakwah. Itu strateginya kita selain melibatkan dari pengurus muslimat, kita juga mencari sumber penceramah atau pendatang ilmu, sehingga itu juga menjadikan ketertarikan anggota muslimat terhadap Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian apa tanggung jawab muslimat dalam menjaga keaslian ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah? Tanggung jawab muslimat terhadap menjaga keaslian ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, diantaranya kita selalu menjalankan ibadah-ibadah yang tidak keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama melestarikan budaya, ada tibaiyah, ada manakib, itu kan juga melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara juga yang saya sampaikan tadi, untuk bidang pendidikan kita memulainya dari tingkat TK, kemudian setelah TK muslimat juga mengarahkan supaya untuk mencari sekolah-sekolah yang notabene Ahlussunnah wal Jamaah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Itu secara umum ya Mbak ya. Secara umum. Baik, itulah tadi pemaparan tentang mengenai muslimat dan mulai dari organisasinya, dari mulai perannya dalam masyarakat, dalam menjaga akidah mereka sendiri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, dan sebelumnya terima kasih banyak dengan Bu Nur Hidayati atas materinya. Sama-sama, mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa menjadikan aspirasi Amin. kepada seluruh anggota muslimat, khususnya yang ada di PAC Kecamatan Ulingi, sehingga muslimat ke depan bisa lebih maju dan lebih jaya, tidak hanya kuantitas tetapi berkualitas. Tidak hanya berkualitas tapi berkuantitas tapi berkualitas. Iya, kuantitasnya juga berkualitasnya itu lebih. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.